Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pelaku curanmor ditangkap polisi. 2 orang diantaranya masih di bawah umur. Penadah ditangkap polisi di Padang saat mengonsumsi narkoba. Pos pengamatan Gunung Api Marapi di Bukit Tinggi. Gunakan 8 stasiun seismik untuk memantau kondisi gunung. Tiga tersangka pencurian kendaraan bermotor ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota di 2 tempat berbeda, yakni di Bukit Tinggi dan 50 Kota pada awal pekan ini. Penangkapan mereka bertiga dilakukan setelah polisi menyelidiki beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat. Pengungkapan kasus curanmor pertama dilakukan dengan menangkap tersangka Erik, warga Kecamatan Suliki. Ia ditangkap dalam kasus curanmor yang terjadi di lapangan bola, Kecamatan Suliki, tahun 2023 lalu. Tersangka ditangkap di rumah orang tuanya di Nagari Limbanang pada Rabu dini hari. Dari penangkapan itu juga disita sebuah sepeda motor. Sedangkan 2 tersangka lainnya yang berinisial SR dan berumur 16 tahun, serta rekannya PH yang berusia 18 tahun, ditangkap di Bukit Tinggi pada Kamis dini hari. Keduanya ditangkap usai mencuri sepeda motor temannya saat bersama-sama berwisata di 50 Kota. Kedua tersangka bersama 1 rekan lainnya yang masih DPO, tega mencuri sepeda motor temannya sendiri. Sepeda motor hasil curian itu sempat dijual ke Pekanbaru. Kepada polisi, keduanya nekat melakukan pencurian dengan alasan uang untuk membayar uang sekolah. 3 tersangka ini kita tangkap dan kita amankan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor roda 2 unit di 2 TKP berbeda. Kronologisnya untuk TKP pertama itu terjadi tahun 2023, itu 1 unit sepeda motor Honda Beat di lokasi parkir lapangan bola Tanjung Jati. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah mencari motor yang kebetulan ketinggalan kunci kontaknya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, ketiga tersangka ditahan di sel Mapolres 50 Kota. Ela Sul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Pemuda bernama Rizky ini tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di daerah Sawahan, pusat kota Padang, pada Selasa malam. Saat digerebek polisi, pelaku kedapatan sedang mengonsumsi narkoba. Polisi pun akhirnya menggeledah kamarnya dengan disaksikan keluarga. Dari dalam saku celana pelaku, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu, 1 paket ganja serta alat hisap sabu-sabu, dan plastik pembungkus sabu-sabu. Penangkapan pelaku atas pengembangan kasus pencurian yang sedang ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang. Pelaku diduga sebagai penadah barang curian. Pada saat kita melakukan penangkapan atau pengamanan kepada seseorang yang diduga penadah barang curian tersebut, pada saat itu tim menemukan beberapa paket narkotika jenis sabu dan beberapa bungkus paket kecil narkotika jenis ganja. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti narkoba yang ditemukan polisi diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku dijerat polisi dengan pasal berlapis. Selain KUHP, polisi juga menjeratnya dengan Undang-Undang Narkotika. Alfi melaporkan dari Padang. Komisi 9 bidang kesehatan. Untuk memantau dan memastikan kondisi terkini Gunung Marapi, Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah memasang sejumlah alat di sekitar gunung aktif itu. Saat ini,
ada 8 alat pemantauan stasiun seismik yang dipasang di lokasi berbeda di sekitar Gunung Marapi. Pos PGA juga memiliki 1 tiltmeter yang dipasang di seputaran Gunung Api Marapi. Tiltmeter gunung api adalah sebuah alat untuk mengukur perubahan bentuk dan kemiringan tanah di sekitar gunung berapi yang disebabkan oleh pergerakan magma di bawah permukaan. Alat ini mendeteksi pengembungan atau pengempisan tubuh gunung yang bisa menjadi indikasi adanya peningkatan aktivitas magmatik serta membantu memprediksi potensi letusan gunung api. Kelengkapan alat tersebut dibutuhkan untuk memantau dan mengetahui kondisi terkini Gunung Api Marapi. Cara kerja alat berbeda-beda. Di antaranya, ada yang merekam seluruh getaran. Ada yang melihat gempa vulkanik yang menandakan peningkatan aktivitas atau pergerakan magma ke permukaan. PGA Marapi juga memiliki alat untuk mengukur curah hujan di tubuh gunung untuk menginformasikan mitigasi kepada masyarakat. Cara kerjanya itu merekam getaran-getaran untuk melihat gempa-gempa vulkanik yang menandakan peningkatan aktivitas atau pergerakan magma ke permukaan, dan juga ada tiltmeter untuk melihat deformasi atau penggembungan pada tubuh gunung api yang menandakan juga adanya peningkatan magma atau penurunan aktivitas. Dan juga ada CCTV untuk melihat aliran sungai untuk mendeteksi jika terjadi laharan. Keberadaan alat-alat ini menjadi salah satu acuan bagi pos pengamat Gunung Marapi dalam memantau kondisi terkini gunung aktif sehingga bisa dengan cepat menginformasikannya kepada masyarakat. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK di Padang telah menerapkan pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Selama proses pembelajaran berlangsung, telepon genggam harus disimpan di dalam tas dan hanya boleh digunakan apabila diperlukan untuk kegiatan pembelajaran atau dalam kondisi darurat. Seperti yang dilakukan di salah satu SMK dan SMA di Padang pada Kamis siang. Selama proses belajar mengajar berlangsung, telepon genggam disimpan di dalam tas dalam keadaan nonaktif. Salah seorang siswa mendukung kebijakan pembatasan itu karena dapat menciptakan suasana belajar yang lebih fokus dan kondusif. Namun menurutnya, jika pelarangan secara total tidak tepat. Pasalnya, Padang merupakan daerah yang rawan bencana, seperti gempa bumi dan banjir. Kami mendukung pembatasan penggunaan HP saat pembelajaran. Untuk pelarangan penggunaan HP di sekolah secara total masih belum tepat waktunya karena kondisi Kota Padang rawan bencana seperti gempa dan banjir dan lain sebagainya. Digunakannya kapan? Digunakan ketika saat pembelajaran disuruh di guru. Pihak sekolah mengatakan penggunaan telepon genggam di kelas tergantung keperluan pembelajaran saat itu. Karena telepon genggam juga merupakan salah satu media pembelajaran. Kontrolnya ada pada guru yang mengajar. Kita di SMK Negeri 1 Sumatera Barat sudah mulai melakukan pembatasan penggunaan HP di kalangan siswa saat jam belajar sesuai dengan edaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. HP juga adalah media pembelajaran, jadi kontrolnya ada pada guru dan sekolah sendiri. Saat pembelajaran di dalam lokal, ada beberapa hal yang bisa diizinkan untuk menggunakan HP. Semua warga sekolah termasuk guru dan siswa, handphone ketika PBM disimpan di dalam tas. Jadi nanti handphone hanya dikeluarkan ketika guru membutuhkan untuk pembelajaran, atau siswa membutuhkan di jam istirahat, mungkin pesan GoFood, pesan Gojek, atau mau pulang sekolah barangkali dia komunikasi dengan orang tuanya ataupun komunikasi dengan alat transportasi. Di sanalah anak memanfaatkan handphone sebagai kebutuhan mereka. Larangan penggunaan telepon genggam di kelas berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan pada 21 Mei lalu dan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru lalu. Robiham melaporkan dari Padang.